Halo, selamat siang saudara. Live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 hari ini menggelar Pasar Rakyat pada Rabu 26 April, yang mana Pasar Rakyat tersebut digelar di kediaman PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam Pasar Rakyat ini P3 rencananya bakal mengumumkan hasil Rapimnas yang berlangsung pada Selasa 25 April kemarin, termasuk pengumuman calon presiden yang akan diusung oleh P3. Pasar rakyat tersebut juga dihadiri oleh pelaku UMKM dan sejumlah masyarakat. Selain itu ada beberapa komedian ibu kota yang juga akan menghibur masyarakat. Di antaranya adalah seperti Dausmini, ada Ucok Baba hingga Ahok yang menghibur masyarakat dalam gelaran Pasar Rakyat ini. Diketahui sebelumnya bahwa PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono menyebut ada beberapa tokoh yang mengemuka memang untuk menjadi capres ataupun cawapres dalam rapat majelis maupun rapimnas yang memang sudah digelar kemarin. Hanya saja nantinya siapa yang akan diusung menjadi capres hingga cawapres yang mewakili P3 dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang masih akan diumumkan, yang mana rencananya acaranya akan dimulai atau deklarasi tersebut akan disampaikan segera pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat saudara bagaimana kondisi terkini di sana untuk mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi sebelum acara deklarasi yang akan dilakukan oleh P3 yang rencananya akan mengusung calon presiden yang akan didukung untuk gelaran Pilpres 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa saya mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saat ini sekarang berada di Dusun Bondosari, Desa Harjo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti bisa Anda lihat di belakang saya ini sudah mulai muncul keramaian, dan dalam waktu beberapa saat lagi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 akan mendeklarasikan atau mengumumkan siapa calon presiden pilihan partai tersebut. Nah, pengumuman capres P3 untuk pemilihan 2024 merupakan hasil dari rapat pimpinan nasional atau Rapimnas yang diselenggarakan di tempat ini, yaitu di kediaman atau tanah kelahiran PLT Ketua Umum P3, yaitu Bapak Muhammad Mardiono, di Dusun Bondosari, Kelurahan atau Desa Harjo Binangun. Disinilah tempat beliau dilahirkan, dan Rapimnas digelar sejak Senin 25 April 2023 dan telah diselesaikan menghasilkan sejumlah keputusan penting. Satu di antaranya adalah siapa calon presiden pilihan mereka yang nanti akan diumumkan di panggung terbuka yang sudah didirikan di halaman belakang rumah Pak Mardiono, yaitu di Dusun Bondosari. Selain membahas soal siapa calon presiden pilihan P3, Rapimnas juga membahas atau mendiskusikan sejumlah agenda strategis yang akan dilaksanakan oleh partai ini menghadapi pemilu 2024. Nah, kita nanti akan sama-sama menunggu dan menyaksikan siapa calon presiden pilihan P3 yang sekarang ini juga masih duduk di pemerintahan sebagai satu di antara partai pendukung pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Saya belum mendapatkan informasi yang fix, yang pasti siapakah nama yang akan disebutkan oleh Ketua Umum P3 nanti di panggung yang sudah didirikan di lapangan ini. Tetapi kabar santer yang beredar tidak akan jauh-jauh dari nama yang sudah disebut beberapa waktu belakangan ini. Sepertinya ada kecocokan atau chemistry ya, antara P3 ini yang sudah ada di pemerintahan Jokowi dengan calon presiden yang telah diumumkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada 21 April
2023 yang lalu, yaitu Ganjar Pranowo. Tetapi apakah nanti akan ada kejutan atau tidak, kita akan sama-sama tunggu siapa. Nah, P3 ini adalah partai yang sudah kenyang makan asam garam perpolitikan di tanah air, karena termasuk satu di antara partai yang eksis sejak Orde Baru, sejak awal Orde Baru. Jadi Partai Persatuan Pembangunan ini adalah hasil dari peleburan atau fusi pada 5 Januari 1973 guna menghadapi pemilu pertama yang diselenggarakan masa Orde Baru. P3 terdiri gabungan dari 4 partai, yaitu yang pertama adalah Partai Nahdlatul Ulama, yang kedua Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, kemudian Partai Syarikat Islam Indonesia PSII, dan Partai Islam Perti. Jadi P3 ini secara sejarah adalah gabungan dari 4 partai sekaligus sebagai bagian dari proses penyederhanaan parpol yang dilakukan oleh Orde Baru pada 1973. Dan pada perjalanannya P3 ini menghasilkan tokoh-tokoh politik nasional yang luar biasa, yang tersohor dan banyak memberikan kontribusi kepada pembangunan politik, pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Kita masih ingat nama-nama besar seperti Ismail Hasan Metarium, kemudian ada Haji Jailani Naro atau HJ Naro, juga ada Hamzahas yang pernah menjadi wakil presiden di era pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Dari sejarah itu kita bisa melihat ada persenyawaan kimia secara politik antara Megawati dan Hamzahas, antara PDIP dengan P3. Dan apakah sore menjelang petang ini kita nanti akan melihat kejutan atau sisi lain, kita tidak tahu. Kita akan tunggu bersama-sama. Nah, Rapimnas juga membahas terkait konsolidasi internal, melibatkan pengurus-pengurus wilayah sampai cabang di Indonesia, dan saya kira nanti kita akan melihat poin-poinnya, penjelasan apakah nama yang dipilih, nama yang disebut ini hasil permufakatan secara nasional atau pemilihan figur itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, kita nanti akan mendengarkan bersama-sama, tetapi nama atau sosok atau figur yang mengerucut kepada satu nama cukup santer di lapangan ini. Ya, pemirsa, sementara ini yang sudah ada di lokasi ini adalah pasar untuk rakyat. Ini digelar sekaligus bagian dari jalannya Rapimnas, dan di halaman belakang rumah atau kediaman keluarga Mardioni sudah disediakan tenda-tenda dan stand-stand untuk UMKM, pedagang kaki lima dan lain sebagainya, dan semuanya dipersilahkan bagi warga atau yang datang untuk mencicipi secara gratis. Ya, ada stand UMKM yang jualan souvenir dan kain, juga ada stand makanan dan seterusnya. Nanti bisa kita lihat, dan sebagian masa P3 sudah berdatangan sejak 1 jam yang lalu di lapangan ini, dan sambil menunggu dimulainya acara ini, kita akan coba berkeliling untuk bisa melihat sebagian seperti apa sih suasananya gitu. Nah, oke, di belakang ini ada warung angkringan. Kita mulai dari sebelah kiri itu ada warung angkringan, kemudian di sebelahnya itu ada wedang ronde, kemudian di sebelah sananya ada bermacam-macam ya stand kuliner. Kemudian di bagian depan sana adalah panggung yang disiapkan, yang nantinya para pengurus pusat P3 nanti akan duduk di sana dan mengumumkan pernyataan-pernyataan penting, termasuk yang ditunggu oleh banyak kalangan adalah sosok calon presiden yang ditetapkan oleh P3 siapa. Nanti akan di panggung sana. Kemudian di sebelah kiri juga sama, ada stand-stand UMKM juga dan kuliner. Nah, jadi pemirsa dan Tribuners dimanapun Anda berada, kita masih akan menunggu dimulainya deklarasi Capres P3 yang digelar sekali lagi ini di Dusun Bondosari, Kelurahan atau Desa
Harjo Binangun, Kecamatan Pagem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini terletak di lereng gunung, jadi secara hawa suhu gitu cukup sejuk ya di sini ya. Lanjut. Oke, nanti pemirsa bisa melihat di belakang sana. Sekarang sedang diputar lagu-lagu pengantar ya. Nanti kita akan melihat secara bersama-sama rencananya informasi yang dibagikan kepada kita ini. Acara akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sementara kita membicarakan soal perkembangan politik nasional, pasca pencapresan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan, ada beberapa yang sudah menyampaikan pernyataan politik yang arahnya adalah menyatakan dukungan terbuka kepada Ganjar Pranowo. Di antaranya adalah Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Beliau dalam beberapa kesempatan termasuk silaturahmi di Jakarta hari ini dan kemarin secara terbuka menyatakan bahwa ada persenyawaan juga, termasuk dengan figur Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dan sebetulnya bukan pernyataan baru yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan ini, karena pada rapat Rapimnas PAN di Semarang beberapa waktu lalu, PAN juga menyatakan secara terbuka menyebut nama Ganjar Pranowo. Kemudian partai lain yang sudah secara terang-terangan menyatakan dukungannya meskipun tidak dideklarasikan secara organisasi adalah Partai Hanura yang dipimpin oleh Osman Sabtaodang. Ya. Kemarin dalam penjelasannya Sabtaodang mengemukakan bahwa mereka melihat sosok yang tepat yang bisa meneruskan langkah dan kebijakan Joko Widodo sebagai presiden 2 periode ini, dan Hanura menyatakan sosok itu ada pada Ganjar Pranowo. Nah, partai lain yang menyatakan dukungan atau respect, menyatakan minatnya kepada Ganjar Pranowo yang terang-terangan baru Partai Hanura dan kemudian Partai PAN. Dan apakah sore ini kita akan mendengar atau melihat disusul oleh partai berikutnya yaitu P3. Nah, perkembangan dinamika politik di tanah air ini memang pasca pencapresan Ganjar ini memang cukup seru, ya, cukup menarik, karena hari pertama Lebaran Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden Partai Gerindra, Partai Gerakan Indonesia Raya, menemui Presiden Joko Widodo di Solo, dan secara terbuka juga Prabowo Subianto mengemukakan bahwa ada peluang, ada kemungkinan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, dan sekaligus juga apakah nanti bisa ada pertemuan politik dengan Ganjar Pranowo sebagai capres. Tetapi sekali lagi Prabowo Subianto mengemukakan bahwa posisinya saat ini adalah calon presiden Gerindra, dan Partai Gerindra memang mendapatkan raihan suara yang cukup signifikan dalam pemilu 2019. Dan Gerindra serta Prabowo cukup percaya diri untuk maju berpasangan dengan calon siapa nanti yang akan digandengnya maju kembali dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara partai lain yang sudah bulat mendukung calon adalah PKS, Partai Demokrat, dan Nasional Demokrat atau Partai Nasdem yang sudah secara terbuka menyatakan diri mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden ketika partai itu. Tetapi sampai hari ini juga belum terlihat siapa yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan dalam kontestasi 2024 yang akan datang. Jadi masih tersedia waktu kira-kira sampai Oktober ketika pendaftaran Capres-Cawapres dimulai. Akan terjadi komunikasi yang sangat intens, pertemuan-pertemuan politik untuk merumuskan siapa pasangan calon yang akan tampil dalam Pilpres 2024. Yang pasti sekarang sudah ada
tiga sekurangnya partai yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden, yaitu Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto oleh Gerindra, Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan, dan Airlangga Hartarto yang santer juga akan dicapreskan oleh Partai Golkar. Tetapi melihat syarat-syarat pendaftaran calon, maka memang tidak mungkin satu partai kecuali PDI Perjuangan yang bisa mendaftarkan pasangan capres dan cawapres tanpa berkoalisi. Selebihnya harus berkoalisi atau saling bekerja sama untuk mendaftarkan pasangan calon yang mereka inginkan dalam Pilpres 2024. Oke pemirsa, sekarang kita lihat di sebelah sana, di gedung sana. Tampaknya para pengurus DPP sudah bersiap, ya, sudah akan bersiap, ya. Di sana ada Ketua Umum atau PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono, kemudian ada jajaran ketua-ketua, wakil ketua, sekjen dan wakil sekjen sudah berangkat bersama-sama menuju panggung yang akan disediakan. Sebentar lagi mudah-mudahan. Aku mundur ya. Sini aja. Piye? Oke. Nah, ini mereka akan meninjau stand, ya, stand di sebelah sana UMKM dan kuliner. Oke. Kita akan sama-sama ikuti mengunjungi stand per stand, ya. Yang pertama ini mengunjungi stand angkringan. Ya, ini angkringan khas Jogja, ya. Kita bisa melihat dari dekat, coba ya. Nah, oke. Piye. Oh, nggak bisa dekat sana. Hadirin Bapak Ibu, khususnya masyarakat. Nah, maksudnya dekatan sama ini. Siang ini Partai Persatuan Pembangunan akan menyelenggarakan satu kegiatan akbar. Menamakan dengan pasar untuk Lagi di angkringan itu. Pembangunan kepada masyarakat Yogyakarta. Mau lewat nih, rombongan nanti tidak kena kamera. Nah, ini keluar nggak suaranya? Sedang menjajal
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis DPP Partai Persatuan Pembangunan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Gus Arwani Tomafi, Wakil Ketua Umum beserta seluruh pengurus harian DPP P3, para ketua DPW P3 dari seluruh Indonesia, wabil khusus Ketua DPW P3 Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, Ketua dan pengurus DPC P3 Kabupaten Sleman, Bapak Ibu tokoh masyarakat, dan para alim ulama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan ini yang masih dalam suasana Idul Fitri, kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita haturkan hormat dan salam serta penghargaan kepada PLT Ketua Umum DPP P3 yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Muhammad Mardiono. Izinkan saya menyampaikan susunan acara sebagai pembuka dalam kesempatan kali ini dalam rangka pembacaan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Pembangunan dan peresmian pasar untuk rakyat. Yang pertama adalah pembukaan, akan dibuka dengan pembacaan Bismillah, Basmalah dan Suratul Fatihah. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars P3. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan P3. Dimohon Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
kita. Ya udah sih di Jogjain aja. Apa gimana Mas? Marsi P3-nya diturunin? Ini baru mau ada. Ya disuarain. Selesai Indonesia Raya. Tapi itu ketiga ini. Iya wes. Ini nggak dinyalain orang. Ini nyala toh? Enggak ya? Enggak. Ya udah kasih ke Jogja, kasih ke Jogja. Katanya ke Jawa. Apa soalnya kita? Karena waktu ini mati loh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya acara Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Dilakukan di kediaman Bapak Ketua Umum DPP P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, yang kita tahu semua dari 2 hari kemarin beliau melaksanakan kegiatan open house berlebaran dengan masyarakat sekitar di kota Yogyakarta, dilanjutkan dengan silaturahmi dan halal bihalal dengan kader Partai Persatuan Pembangunan bersama. 2 agenda penting yang menjadi concern dalam rapat-rapat tersebut. Yang pertama adalah kesiapan partai di dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2024. Secara terkhusus adalah tahapan pencalekan, tahapan pendaftaran Bacalek DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota yang akan dimulai pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Agenda yang kedua adalah dinamika politik nasional, merespon perkembangan terkini terkait dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang kita 2024 yang kelima.
Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Saudara, hari ini menggelar Pasar Rakyat, tepatnya pada Rabu 26 April, yang mana Pasar Rakyat tersebut digelar di kediaman PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam Pasar Rakyat ini, P3 nantinya akan mengumumkan hasil Rapimnas yang berlangsung pada Selasa kemarin. Termasuk akan ada pengumuman calon presiden yang akan diusung oleh P3 sendiri. Kami kembali mencoba menyambungkan dengan kondisi di lapangan, pasalnya memang sedikit mengalami kendala audio dan juga kendala sinyal sehingga audionya tidak terdengar dengan jelas oleh Anda, Saudara. Bisa kami informasikan pula bahwa dalam keterangannya, banyak pihak dari P3 yang mengakui sosok yang berkemungkinan besar akan diusung menjadi calon presiden dari P3 adalah sosok Ganjar Pranowo. Yang mana Ganjar Pranowo sendiri mendapatkan dorongan yang paling kuat untuk diusung sebagai calon presiden oleh kader partainya. Pasalnya mayoritas DPW P3 mengusulkan Gubernur Jawa Tengah tersebut naik menjadi RI 1 dari P3. Hal ini juga terlihat dari rapat pimpinan nasional Rapimnas yang berlangsung pada Selasa kemarin. Arsul Sani menuturkan usulan para pemimpin wilayah diambil setelah mereka melakukan Rapinwil atau Mukerwil yang diikuti berbagai cabang di provinsi masing-masing. Arsul kemudian meminta agar semua kader tetap solid setelah pengumuman capres yang hari ini dilakukan. Ia pun berharap tak ada yang kecewa karena usulan capresnya tak dipilih oleh DPP P3. Dari acara yang berlangsung hari ini, dari informasi yang kami terima, kabarnya juga nama Ganjar Pranowo atau Ganjar Pranowo sendiri diinformasikan hadir secara langsung dalam acara yang digelar pada sore hari ini dengan agenda rencananya adalah untuk pengumuman nama calon presiden yang akan diusung oleh P3 sendiri. Selain ada nama Ganjar Pranowo, Saudara, sedianya di tubuh P3 juga muncul nama seperti Sandiaga Uno yang juga digadang-gadang berpotensi dipinang menjadi calon presiden. Namun siapa yang nantinya akan dideklarasikan atau diusung oleh P3 sebagai calon presiden dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, ini masih sama-sama kita nantikan. Dan nantinya akan disampaikan langsung oleh Sang Ketua Umum. Satuan Pembangunan YouTube-nya Imron Bangkati dan yang di sebelah saya adalah Ketua Majelis Pertimbangan, yaitu hadirin dan hadirat yang kami hormati. Izinkan pada kesempatan ini menyampaikan selamat Idul Fitri kepada kader P3 dan rakyat Indonesia di seluruh tanah air dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah wa syukurillah.
berbahagia ini yang telah kita selenggarakan di tempat kelahiran saya ini. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kebersamaan Partai Persatuan Pembangunan dengan rakyat, khususnya adalah para pelaku UMKM. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Bangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPC P3 Kabupaten Sleman telah berinisiatif untuk membina UMKM dan berbagi nikmat bersama rakyat yang ada di sekitar kita. Kegiatan pasar untuk rakyat merupakan upaya penghimpunan sekaligus membantu memperkenalkan barang-barang produksi yang dimiliki oleh para pelaku UMKM untuk dijual murah kepada pengunjung. Setiap orang bisa membeli barang-barang tersebut dengan harga yang murah dan sebagian harga disubsidi oleh DPW Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPC P3 Kabupaten Sleman. Sedangkan berbagai bentuk kuliner yang tersedia di area ini dapat dinikmati sepuas-puasnya secara gratis yang diselenggarakan oleh DPW P3 Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kegiatan ini akan menumbuhkan semangat bagi kita semua untuk saling membantu dan mendukung aktivitas ekonomi di kalangan UMKM dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dukungan ini tentunya akan sangat dirasakan manfaat dan nilainya oleh golongan masyarakat ekonomi lemah. Islam juga tengah mengajarkan agar kita gemar berbagi melalui sedekah, infak, dan amal jariah lainnya. Apalagi kegiatan ini kita lakukan dalam suasana Hari Raya Idul Fitri yang melambangkan kemenangan setelah 1 bulan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Bapak, Ibu, dan hadirin hadirat yang kami muliakan, insya Allah kita mendapatkan keberkahan karena cuaca hari ini ini diberikan kesejukan, sehingga semoga acara ini adalah menjadi acara yang sejuk untuk menghadapi pemilu 2024 yang disebut sebagai demokrasi pesta rakyat yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yang sekiranya nanti betul benar-benar menjadi pesta rakyat yang dapat dinikmati dan kelak nanti hasilnya pula dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia untuk membangun Indonesia yang akan datang. Selama 2 hari berturut-turut sebelum menggelar pasar untuk rakyat, Dewan Pimpinan Pusat telah menyelenggarakan musyawarah melalui rapat pengurus harian dan rapat majelis DPP P3, rapat gabungan pengurus harian dengan pimpinan majelis-majelis DPP, dan akhirnya setelah itu dilanjutkan dengan menyelenggarakan rapat pimpinan nasional ke-5 DPP P3. Kedua, rapat tersebut terlaksanakan dengan agenda membahas kesiapan Partai Persatuan Pembangunan menyongsong pemilu legislatif dan pemilihan presiden, di mana kedua agenda tersebut merupakan momentum politik nasional yang memiliki makna strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terhadap agenda pemilu legislatif, sebagai partai politik, P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3
dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warna perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya
bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan oleh berbagai lembaga survei dengan menempatkan posisi teratas bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Selanjutnya yang keempat, secara historis, Haji Ganjar Pranowo SH.MIP merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Partai Persatuan Pembangunan karena beliau mertuanya almarhum Bapak Haji Ahmad Musadik, Bapak Ahmad Musadik Supriyadi pernah menjabat sebagai Ketua DPC P3 Purbalingga selama 4 periode. Pada saat tahun 1973 hingga tahun 1991, selama 5 periode, beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten dan 1 periode sebagai anggota MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Hingga saat ini, rumah mertua beliau juga masih digunakan sebagai kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya juga kakak ipar beliau bernama Nurul Hidayah, Ketua DPC P3 Purbalingga, sekaligus merupakan anggota fraksi Partai Persatuan Bangunan DPRD Jawa Tengah. Dan berikutnya yang keenam, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Forum Rapimnas 5, maka DPP P3 akan berusaha secara maksimal melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik untuk mendorong kader P3 dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Ganjar. Karena ini adalah amanat dari hasil rapat konstitusi Partai Persatuan Pembangunan. Keinginan ini bukan harapan yang berlebihan. Kader P3, Bapak Dr. Haji Hamzah Has pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan amanat Rapimnas 5 Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Bangunan juga akan segera melakukan komunikasi politik dengan Ketua Umum PDIP yang insya Allah waktunya sedang diatur. Oleh karena itu, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP sebagai kader PDIP dan telah diumumkan sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden mendatang.
Selanjutnya, DPP P3 juga akan melakukan komunikasi politik dengan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Bersatu. Sekaligus akan menyampaikan ketetapan Rapimnas kepada beliau sebagai sahabat terbaik P3 selama 1 tahun ini. Selanjutnya, sebagai partai koalisi pemerintah, DPP P3 juga akan mengkomunikasikan kepada Bapak Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, terkait ketetapan Rapimnas 5 Partai Persatuan Pembangunan sebagai arah jalan politik perjuangan. Kita semua tentu berharap semoga istihad politik yang dilahirkan oleh Forum Rapimnas 5 Partai Persatuan Pembangunan merupakan titik awal untuk membangkitkan kembali semangat juang kader-kader Partai Persatuan Pembangunan menyongsong agenda politik nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. Mari kita bermunajat agar kemenangan bagi P3 semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam satu tujuan, menjemput kemenangan. Allahu Akbar. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang masih setia bersama dengan kami semua, walaupun alhamdulillah hujan telah turun, hari pula yang masih bersinar dan kita semua menjadi sejuk. Ini adalah merupakan satu insya Allah syarat bagi pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2024 yang akan betul-betul dinikmati oleh rakyat Indonesia dengan sejuk dan demokratis. Insya Allah hasilnya pun dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan senantiasa negara kita akan semakin maju, rakyat kita akan semakin lebih berdaulat lagi, dan kita akan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Bapak Haji Muhammad Mardiono yang telah menyampaikan keputusan rangkaian permusyawaratan Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024, yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa seharian kita merasakan terik panas matahari, tapi pada dimulainya acara pada sore hari ini hujan datang. Semoga hujan pada sore hari ini termasuk apa yang menjadi pesan dari ayat wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Semoga hujan ini menjadi rahmat bagi kita semua, bagi Partai Persatuan Pembangunan dan bagi bangsa Indonesia. Demikian untuk acara yang terakhir, marilah kita tutup acara ini dengan doa yang akan dibacakan oleh
Ketua Majelis Kehormatan Bapak Kiai Haji Zarkasih Nur. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal maghfirah wa abwabal salamah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Demikian selesai sudah keputusan Rapimnas 5 P3 oleh Ketua Umum DPP P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono. Dipersilakan untuk Bapak ke depan. Siapa yang membuka? Pak Ketum. Silakan. Selanjutnya kita akan melakukan pembukaan pasar untuk rakyat. Ada rekan-rekan media yang mau dipertanyakan kepada P3 atau cukup? Order satu aja ya. Oke. Ya. Nanti bisa supaya nggak kehujanan bisa juga di depan, boleh ya. Nah sekarang saya tak mengajak ada masyarakat sekitar saya akan menyaksikan pembukaan pesta pasar untuk rakyat yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP 3 Bapak Haji Muhammad Mardiono. Kepada dipersilakan. dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka dan saya akan memukul beduk ini 17 kali. Lama juga. Bapak Ibu yang mau dapat hadiah langsung dari saya, tunggu dulu ya. Ya, nanti saya kasih hadiah, tapi yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, nanti mau dapat hadiah. Ya, hadiahnya ada hadiah umroh. Ya. Ada hadiah umroh untuk 5 orang. Ya, tapi nanti harus bisa menjawab pertanyaan saya.
Yang lainnya untuk memeriahkan pasar rakyat ini, nanti Pak Sekjen akan memberikan hadiah uang cash yang langsung bisa menjawab pertanyaan, langsung dikasih hadiah di sini. Karena Pak Sekjen ini juga anggota DPR RI, ya, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah, tapi sesekali ngasih servis ke daerah istimewa Yogyakarta. Setuju ya? Nanti Pak Sekjen yang akan memberikan hadiah langsung. Ada yang memberikan hadiah umroh 5 itu, ada Pak Ketua Fraksi, ya, namanya Pak Dr. Amir Uskara. Ada lagi dari Ketua Majelis Pertimbangan Gus Roma Hormudi. Ada satu lagi dari Bendahara Umum DPP P3. Ada satu lagi nanti dari Al-Mukarram Pak Zarkasinur. Jadi nanti ada 5 hadiah umroh. Jadi sabar tunggu sebentar, nggih. Kali berapa persen? Cukup nggak kayaknya? Ya, enggak, silakan. Jangan maju. TV. Ya, tolong ya, tenang. Ya, ditata ya, diatur yang baik. Mohon ya, bersabar. Yang belakang nggak kena. Mohon bersabar Bapak Ibu sekalian. Yang belakang aman. Yang belakang nggak kelihatan kameranya. Yang belakang nggak bisa. Naik di panggung aja Pak. Di panggung aja Pak. Di panggung aja Pak. Di panggung aja Pak. Pak, saya dah. Di panggung aja Pak. Di panggung aja Pak. Tolong satu-satu ya. Satu ya, saya menjawab satu dulu. Jadi keputusan ini sudah diambil secara konstitusional berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh Partai Persatuan Pembangunan. Dan telah diambil juga keputusan ini melalui tata tertib yang diikuti ya, oleh seluruh struktur partai yang berkompeten untuk mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di negara demokrasi, ya, ini tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia itu pilihannya sama. Nanti kalau pilihannya sama, namanya bukan demokrasi. Karena demokrasi itulah maka rakyat diberikan hak yang leluasa untuk pilihan. Insya Allah di Partai Persatuan Pembangunan ya, membuka ruang-ruang demokrasi itu secara konstitusional. Karena itu melalui rapat-rapat itulah kita selenggarakan dalam pengambilan keputusan yang kemudian hasilnya harus ditaati oleh seluruh elemen di dalam Partai Persatuan Pembangunan, dari tingkat yang paling bawah anak ranting, anak cabang, PAC, DPC, DPW, dan seluruh lapisan, seluruh jajaran kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan, termasuk di fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang ada di DPR, tidak terkecuali. Ada pertanyaan? Koalisi dengan koalisi bagaimana Pak? Ini kan baru keputusannya P3. Ya, nanti kalau P3 sudah mengambil keputusan, ya kemudian nanti ngajak bicara dengan KIP, yuk bareng. Kira-kira bocorannya gitu partai ya? apa lagi Pak? Ya? Partai P3 Pak. Ya? Kalau P3 yang gabung sama Ganjar, partai apa lagi Pak anggota KIP Pak? Ya, saya nggak mau mencampuri itu internal
partai masing-masing. Karena dalam KIP ini kita juga sepakat kita nggak mau mencampuri internalnya partai masing-masing. Jadi ya selama ini kita terus membangun ide dan gagasan tentang kebangsaan. Kemudian ya proses masing-masing partai ya tentu akan kita bawa dari harus bawa partainya masing-masing. Apalagi P3 itu memang partainya partai yang kader ya, partai grassroots, partai rakyat, partai umat. Ya tentulah ini lahir. Kalau rekan-rekan media mungkin dulu bagian-bagian tentu ada yang mengikuti, ada yang belasan wilayah ya, sudah mendeklarasikan Pak Ganjar sejak 6 bulan yang lalu. Ya, ada yang mengirim surat mengusulkan kepada DPP. Rapat-rapat di DPW juga telah dilakukan. Nah, isu-isu itu sebenarnya sudah muncul sudah lama. Yaitu yang akhirnya menjadi keputusan ini adalah suara-suara harus dibawa. Ya, dan bahwa sebagai calon presiden kader ya, PDIP, partai lain, maka ya tentu kami akan membicarakan itu ya kepada calonnya, nah, kepada calonnya, dan kemudian juga akan membicarakan kepada partai PDI Perjuangan. Pak, dari wakil P3, di P3 Gimana? Katanya dari P3, dengan siapa? Iya nanti kan harus ditetapkan bersama, bukan P3 yang menetapkan. P3 nanti aja mengusulkan saja. Ya usulannya nanti juga tentu itu mengacu pada nanti bagaimana arus bawah dari P3 itu yang muncul ya, sehingga itu nanti menjadi keputusan lagi. Ya, tentu kalau kelak nanti sudah diambil keputusan kan kita juga berbicara lagi dengan presiden yang diusung bersama-sama dengan partai yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Ya tentu ya. Ya ini belum sampai ke situ. Jadi sekali lagi rapat-rapat ini tidak membahas soal cawapres. Pak Sandi ya. Sudah P3 atau belum, Pak? Sampai saat ini belum ya, karena kan rekan-rekan yang memberitakan Pak Sandiaga baru saja mengundurkan diri dari Partai Gerindra ya dengan surat. Biarlah itu proses di internal partai di sana diselesaikan dan berikutnya baru kita bersama-sama. Tetapi tentu ya P3 ini kan partai yang terbuka ya, sehingga ya kami memang mengajak tokoh-tokoh bangsa ya itu ahlan wa sahlan selamat datang bergabung ya bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Siapapun tokoh dengan P3 saya deklarasikan sekalian untuk nyalek ya. Belum diumumkan karena menunggu Pak Sandi mungkin ini, Pak. Enggak juga ya, karena ya sekali lagi ya Pak Sandi biar dan nanti untuk atau tidak itu kan harus itu Pak Sandi yang memutuskan, tetapi kan harus terus ya meyakini bahwa akan berjuang bersama dengan Partai Persatuan. Oke. Pak ya. Komunikasi baik karena saya udah kenal beliau 20 tahun yang lalu ya. Kalau ada acara-acara event ketika diundang selalu datang, tapi yang datang bukan hanya Pak Sandi aja, yang lain juga datang. Dan sekali lagi ini masih ada proses lagi. Saya tegaskan sekali lagi ini ada proses lagi. Saya harus berbicara dengan calon yang kita dukung, kita usung, kemudian bicara lagi dengan PDIP, kemudian karena P3 juga partai koalisi dengan pemerintah, ya maka juga harus mengkomunikasikan tentu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Karena mendadak ya, jadi ya nggak mungkin ya mengundang mendadak karena keputusannya kan baru tadi malam ya, terus kita mengundang, tetapi nanti dalam waktu dekat ini sedang kita atur waktunya ya untuk bertemu, termasuk insya Allah nanti dengan juga pimpinan Partai PDI Perjuangan. Ya, cukup ya? Insya Allah di Jakarta, insya Allah di Jakarta. Cukup. Ya.
Oh masih, apalagi kalau pilihannya beda, apalagi kalau pilihannya sama, gitu ya? Ya pastilah, gitu. Ya, banyak yang mendorong, Pak, banyak yang mendorong antara Pak Prabowo dan Bapak Airlangga. Mungkin seperti apa nantinya kalau memang keputusannya berbeda dengan... Ya nanti kita lihat aja dinamika politik yang berkembang. Itu kan beda lagi ya. Itu saya di dalam konstitusi P3 kami semua sudah selesai. Siap keluar. Ya, tinggal satu lagi nanti yaitu cawapresnya yang nanti masih ada proses-proses lagi. Soal pasar rakyat tuh, pasar rakyat. Ya. Itu nanti panjang karena untuk mengumpulkan kader-kader seluruh Indonesia ini kan nggak mudah juga. Apalagi kemarin Lebaran kemudian ya mereka sudah isu tiket untuk Lebaran halal bihalal. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya. Ya. Baik. Bismillah. Ya. Terima kasih kehadirannya. Ya. Makan dulu. Oh ya, silakan. Bapak Ibu Silakan makan, sekalian. dipilih menunya. Ya. Bapak Ibu sekalian, selesai acara tadi, kami mengingatkan ya, akan ada pembagian sembako murah bagi yang sudah memiliki kupon sebelumnya. Kemudian berikutnya akan ada jajanan kuliner gratis yang tersedia di stand-stand yang ada di sini. Tolong. Kemudian ada produk UMKM bersubsidi. Dan mohon kepada panitia atau kepada petugas untuk mensterilkan panggung dari meja dan kursi karena akan ada hiburan rakyat dari Ucok Baba, Ginanjar 4 Sekawan, Fadil Ceria, dan Ahong Sepotong. Ya, silakan. Tes. Ya, ini Ibu bayar berapa? Bayar berapa? Atau nuwun. Mudah-mudahan manfaat untuk lanjutan untuk perlebaran nggih. Di mana Bu? Bapak Ibu mohon maaf untuk meja dan kursi segera disterilkan karena akan ada acara hiburan-hiburan dari Wah. Ya.
DPP P3 akhirnya resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden atau capres yang akan diusung partai tersebut pada Pilpres 2024 mendatang. Di tengah cuaca hujan di lokasi, Saudara, sang pelaksana tugas Ketua Umum P3 yakni Mardiono mengatakan selama 2 hari berturut-turut sebelum deklarasi elit Partai P3 telah menggelar rapat harian dengan Rapimnas untuk membicarakan agenda membahas persiapan menghadapi Pileg dan Pilpres 2024. Kemudian pada Selasa lalu, Mardiono menyebut partainya selama 2 hari terakhir telah menggelar rapat majelis dan mahkamah partai serta pengurus harian untuk membahas soal rencana pemilu, termasuk kesiapan bakal calon legislatif dan bakal calon presiden hingga cawapres. P3 pun menekankan akan menjalin komunikasi dengan partai politik lain maupun sosok yang dicalonkan. Lebih lanjut, sang Ketua Umum atau Pelaksana Tugas Ketua Umum P3 menuturkan jika capres yang diusung P3 sama dengan pilihan 2 partai lain, yakni Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yakni Golkar dan juga PAN. Di luar itu, beberapa waktu terakhir P3 pun turut dalam peleburan KIB dalam bakal koalisi besar bersama dengan Gerindra. Dari keterangannya, sang Ketua Umum menyebut bahwa deklarasi yang disampaikan untuk Ganjar Pranowo ini juga berkaitan soal rencana dari deklarasi yang telah dilakukan oleh PDI Perjuangan. Yang datang sendirian. Cek 1 2 3. Ampun amat. Berani aku Papua. Kasih ya. Ini enggak ganggu belakang. Enggak apa-apa. Bukan musik. Canggih itu mikrofon. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita semua telah mendengar apa yang diumumkan oleh DPP P3, yaitu memilih Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden 2024. Sekarang saya sudah bersama Mas Roma Hurmusi atau Gus Romi atau Mas Romi. Selamat sore Mas. Selamat sore. Assalamualaikum. Sami-sami taqabbalallah minna wa minkum. Nah, Mas Romi, ya. Saya kira mungkin kita ingin mendengar penegasan ulang terkait latar belakang filosofis, historis maupun politis terkait pemilihan Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden P3 ini apa? Mas Romi, monggo Mas. Pertama tentu kita melakukan peninjauan ini berdasarkan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dari daerah. Karenanya kita mengadakan rapat pimpinan nasional dengan menghadirkan 38 ketua DPW. Dan ini sebenarnya meneruskan musyawarah-musyawarah kerja wilayah yang telah dilakukan sejak 6 bulan yang lalu, bahwa memang sudah puluhan DPW yang mengusulkan Mas Ganjar. Yang kedua, tentu latar belakang historis, bahwa pada dasarnya ketika P3 hari ini mendukung Mas Ganjar Pranowo sebagai Capres Republik Indonesia, itu adalah kelanjutan dukungan P3 sejak Gubernur Jawa Tengah yang lalu, karena Mas Ganjar ini 2 periode diusulkan oleh P3, yaitu bersama PDI Perjuangan di tahun 2013 dan tahun 2018. Bahkan wakil Gubernur Jawa Tengah adalah kader Partai Persatuan Pembangunan. Dan itu merupakan suatu hal yang merupakan penugasan yang lebih tinggi dari tingkat Provinsi Jawa Tengah menjadi RI. Yang ketiga, kita tahu persis bahwa Mas Ganjar ini bahagian dari keluarga besar P3. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Umum, ayah mertuanya Pak Supriyadi adalah Ketua DPC P3 Purbalingga Jawa Tengah, sekaligus Ketua PCNU pada saat dulu NU bergabung dan mendirikan P3, bahkan selama 5 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten, dilanjutkan menjadi anggota MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan sampai hari ini kantor P3 Purbalingga masih adalah rumah dari mertua Mas Ganjar. Saya pribadi memiliki pengalaman berkampanye bersama dengan Mas Ganjar, karena Mas Ganjar kampanye untuk partainya di rumah itu juga, karena itu rumah mertuanya berangkatnya. Saya kampanye dari situ juga karena itu kantor P3. Jadi memang kebersamaan ini sudah lama, ya, bukan hal yang baru. Dan yang keempat, tentu kita tidak lepas dari rekam jejak dan prestasi Mas Ganjar ketika memimpin Provinsi Jawa Tengah.
karena menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan tujuan investasi terbesar. Kita tahu persis bahwa investasi asing untuk melakukan pembangunan kawasan industri di Kendal, kemudian hari ini KITB, kawasan industri terpadu Batang, itu menjadi tujuan investasi dari banyak negara di dunia. Bahkan Perdana Menteri Singapura sendiri yang melakukan peresmian dari kawasan industri itu di Kendal. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Mas Ganjar memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi calon presiden RI berikutnya. Baik. Berikutnya, apakah keputusan, sekali lagi ini menegaskan ya, apakah ini betul-betul keputusan bulat partai dan jajarannya, bagaimana menghadapi misalnya nanti ada suara-suara yang berseberangan di kalangan internal P3? Pertama, kalau dibilang bulat, sudah pasti bulat karena memang 38 Dewan Pimpinan Wilayah sudah menyampaikan pemandangan umumnya selama Rapimnas kemarin dan kesemuanya mengusulkan Mas Ganjar. Dan sesungguhnya teman-teman juga tidak perlu repot-repot melihat itu karena memang di berbagai survei pun terpotret, misalnya survei dari indikator politik, survei dari LSI, itu memang mayoritas arus bawah P3 menginginkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Jadi itu yang pasti. Yang kedua, kalau soal kebulatan sampai sebulat-bulatnya dalam sebuah partai politik tidak akan pernah ada. Karena itu adalah hak demokrasi masing-masing. Tetapi kami sebagai Dewan Pimpinan Partai di tingkat pusat tentu menginstruksikan seluruh jajaran partai mulai dari Dewan Pimpinan Pusat sampai tingkat anak ranting untuk menyukseskan. Karena dalam Islam sepanjang keputusan itu sudah diambil, kita serahkan dan kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah prinsipnya. Manusia hanya berusaha, Allah yang nanti akan menetapkan takdirnya. Berikutnya Mas Romi, ini nasib KIB bagaimana nih? Karena kan P3 hari ini mendeklar ya. Sementara yang lain belum. Ya. Katakanlah misalnya PAN ya masih belum. Betul. Sama-sama. Tentu KIB akan tetap bersama-sama, bahkan bisa menjadi lebih besar kalau PAN dan Golkar juga mendukung Mas Ganjar. Jadi hari ini KIB masih ada dan belum bubar. Dia akan menjadi bubar manakala pilihan PAN dan Golkar berbeda dengan pilihan P3. Sehingga kami melihat optimisme kami di dalam komunikasi-komunikasi bersama KIB bahwa kebersamaan putusan itu dari PAN dan Golkar sepertinya masih akan ada. Sehingga saya bisa berharap bahwa KIB ini akan semakin besar, bukan tetap beranggotakan 3, bahkan mungkin akan bertambah dengan PDI Perjuangan. Berikutnya Mas, soal figur atau sosok pendamping Mas Ganjar, apakah P3 punya rumusan, pandangan, atau ukuran-ukuran? Ya, yang pasti di Rapimnas diputuskan bahwa sosok calon wakil presiden yang diusung P3 diharapkan ber-KTA P3. Artinya dia adalah kader Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, dia merupakan sosok yang memiliki warna religius di dalam kesehariannya, sehingga memang menjadi cerminan Dwi Tunggal yang sempurna antara presiden dan wakil presiden kita. Dan yang ketiga tentu dia bukan orang yang belum memiliki pengalaman di dalam pemerintahan, tetapi dia harus orang yang memiliki pengalaman. Karena kita tidak mau wakil presiden kita ini duduk di sana hanya untuk pertama kalinya sebagai pejabat publik, karena ngurus bangsa Indonesia ini tidak mudah. Sehingga harapan kita, bukan harapan kita, apa yang diamanatkan oleh Rapimnas adalah mereka-mereka yang sudah pernah duduk mengelola pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Pertanyaan terakhir Mas penutup sekaligus terkait dengan masuknya Mas Sandiaga Uno ke P3 ini dalam politik ini mau diletakkan dalam konteks apa ini? Ya, sampai hari ini Pak Sandi sudah menyampaikan surat pengunduran diri resmi ke Gerindra, tetapi belum menyampaikan lamaran resmi ke P3. Bahwa komunikasi politik dengan kita begitu intens ya, tentu kita menghormati sikap politik Pak Sandi yang sudah disampaikannya bahwa akan diambil keputusan dalam pekan-pekan pertama di bulan Syawal ini. Nah, kita tunggu komunikasi politik itu. Baik Mas Romi, terima kasih waktunya. Semoga sukses perjalanan ke Pilpres 2024. Amin. Oke pemirsa, terima kasih wawancara dengan Mas Romi atau Gus Romi dari P3 tentang Capres P3 di pemilu 2024. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.